jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Semua saham harus diperjualkan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih 3 bulan sekali. Komite manajemen menerapkan harga saham tinggi tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Komite manajemen harus memastikan semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Perdagangan saham mestinya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Selanjutnya, pelaku pasar modal syariah. Ada 5 pelaku pasar modal syariah. Yang pertama, pengawas pasar modal syariah. Pengawas pasar modal berperan dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar uang. Struktur lembaga ini terletak di bawah Kementerian Keuangan. Dan yang kedua, penyelenggaraan pasar modal. Lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dengan regulasi. Ketiga, perusahaan emiten. Pelaku pasar modal yaitu perusahaan emiten. Lembaga ini sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Milik modal. Para pelaku pasar modal yang utama sebab mereka aktif beraktivitas di bursa efek. Dan yang kelima, penjamin emisi. Pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama emiten dalam rangka penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Dan ada juga pialang, manajer investasi, penasihat investasi, lembaga penunjang pasar modal, dan profesi penunjang pasar modal. Pialang atau broker merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Tugas manajer investasi adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Penasihat investasi tergolong sebagai para pelaku pasar modal walau tak terkecimpung langsung. Lembaga penunjang pasar modal demi menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar. Contohnya Biro Administrasi Efek, Promosi Penunjangan Pasar Modal. Para pelaku pasar modal terdiri dari banyak pihak. Profesi penunjang yang mendukung kegiatan pasar modal contohnya akuntan, notaris, konsultan hukum dan audit. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Dan yang kedua, memungkinkan para pemenang saham menjual sahamnya mendapatkan likuiditas. Dan yang ketiga, mungkinkah perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk mengembangkan produksinya. Dan yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan yang kelima, mungkinkah investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagai bagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Yang pertama, saham syariah. Yang kedua, obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, efek syariah lainnya. Kesimpulannya, secara umum, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.
Setiap transaksi perdagangan surat pasar modal dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam. Pasar modal yang ideal adalah memenuhi unsur etik dan fair atau transparan. Di samping adanya unsur efisien, instrumen yang berada di pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan instrumen yang ada di pasar modal konvensional. Antara lain saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, efek syariah, dan lainnya.